Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sebausuri Syaban dengan NIM 412. Dengan saya Wildan Eka Prayoga dengan NIM belakang 397. Saya Syaleh PM Nugraha dengan NIM belakang 425. Di sini kita akan menjelaskan tentang klasifikasi tingkat kecanduan ponsel mahasiswa menggunakan algoritma KNN. Nah, latar belakang perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan smartphone di berbagai kalangan masyarakat. Meskipun memberikan banyak manfaat, pengguna smartphone yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan interaksi sosial pengguna. Untuk membantu mengidentifikasi tingkat kecanduan ponsel, diperlukan pendekatan berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan klasifikasi secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan tingkat kecanduan ponsel berdasarkan data yang tersedia sehingga diperoleh model yang mampu memberikan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tujuan penelitian: pertama, mengklasifikasi tingkat kecanduan ponsel menggunakan algoritma KNN atau K-nearest-neighbor. Yang kedua, menentukan nilai K yang optimal untuk menghasilkan performa klasifikasi terbaik. Ketiga, mengevaluasi kinerja model menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report. Keempat, mengetahui tingkat keberhasilan algoritma KNN dalam memprediksi tingkat kecanduan ponsel. Yang selanjutnya dataset penelitian. Dataset yang digunakan merupakan dataset sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle dengan judul Data Kecanduan Smartphone pada Mahasiswa. Dataset ini berisi data hasil survei mengenai tingkat kecanduan smartphone pada mahasiswa dan digunakan sebagai dasar dalam membangun model klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest-neighbor. Dataset tersebut dipilih karena sesuai dengan topik penelitian dan telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran maupun penelitian klasifikasi. Karakteristik dataset yaitu sumber data Kaggle, jumlah data 106 data, jumlah atribut 9 atribut, jumlah fitur 8, variabel target, tingkat kecanduan, tipe data, seluruh atribut bertipe numerik. Missing value, tidak terdapat missing value. Nah, di sini berikutnya exploratory data analysis atau yang disebut dengan IDA. Nah, yang pertama analisis yang dilakukan statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik untuk setiap atribut. Yang kedua, histogram untuk melihat distribusi data pada masing-masing fitur. Yang ketiga, heat map korelasi untuk mengetahui hubungan antar fitur. Dan yang terakhir, pemeriksaan missing value dan tipe data. Untuk hasil analisisnya, seluruh atribut bertipe numerik, tidak ditemukan missing value, distribusi data cukup baik untuk proses klasifikasi. Dan yang terakhir, tidak dapat korelasi yang terlalu tinggi antar fitur sehingga seluruh fitur tetap digunakan dalam pemodelan. Nah, di sini contoh-contoh output yang sudah diolah setiap datanya. Selanjutnya ada pre-processing data. Pre-processing data merupakan tahap persiapan data sebelum proses klasifikasi dilakukan. Tahap ini bertujuan agar data memiliki kualitas yang baik sehingga model KNN dapat bekerja secara optimal. Nah, ada beberapa tahap pre-processing. Yang pertama yaitu pemisahan fitur dan target. Fitur X terdiri dari 8 atribut. Terus tuh variabel target atau Y adalah tingkat kecanduannya. Yang kedua, standarisasi data. Yang pertama menggunakan standar scalar. Yang kedua, mengubah data sehingga memiliki rata-rata atau min 0 dan standar deviasi yaitu 1. Yang ketiga, dilakukan karena algoritma KNN menggunakan perhitungan jarak sehingga seluruh fitur harus memiliki skala yang sama. Yang ketiga, pembagian dataset. Di dataset ini ada training data yaitu 80%, testing data 20%, menggunakan parameter stratify yang sama dengan Y agar proporsi setiap kelas tetap seimbang pada data training dan testing.
Penerapan algoritma KNN. Algoritma KNN itu merupakan metode klasifikasi yang menentukan kelas suatu data berdasarkan mayoritas kelas dari sejumlah K tetangga terdekat. Pada penelitian ini, algoritma KNN digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kecanduan ponsel berdasarkan 8 atribut yang terdapat pada dataset. Tahapan algoritma KNN. Yang pertama, menghitung jarak data uji terhadap seluruh data training menggunakan Euclidean distance. Yang kedua, menentukan K tetangga dengan jarak paling terdekat. Yang ketiga, mengelompokkan data berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Yang keempat, menghasilkan prediksi tingkat kecanduan ponsel. Kelebihan algoritma KNN ini yang pertama, mudah diimplementasikan. Yang kedua, efektif untuk data numerik. Yang ketiga, tidak memerlukan proses pelatihan atau training yang kompleks. Yang keempat, mampu memberikan hasil klasifikasi dengan akurasi yang tinggi. Oke, ini penentuan nilai K terbaik. Setelah model KNN diterapkan, dilakukan pengujian beberapa nilai K untuk memperoleh parameter yang memberikan performa klasifikasi terbaik. Pengujian dilakukan dengan mencoba nilai K dari 1 hingga 14, kemudian membandingkan nilai training score dan testing score pada setiap nilai K. Nah, untuk hasil pengujiannya, nilai K sama dengan 1 menghasilkan training score tertinggi, namun berpotensi mengalami overfitting. Nilai K sama dengan 11, dipilih sebagai model akhir karena memberikan nilai testing terbesar. Testing skor sebesar 95,45% dengan performa yang lebih stabil. Berdasarkan grafik peningkatan nilai K menunjukkan model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik hingga mencapai nilai optimal. Evaluasi model confusion matrix. Confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi hasil verifikasi dengan membandingkan kelas aktual dan kelas prediksi yang dihasilkan oleh model. Berdasarkan hasil pengujian, model berhasil mengklasifikasikan 21 dari 22 data testing dengan benar dan hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma KNN memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengklasifikasikan tingkat kecanduan ponsel. Hasil evaluasinya yaitu data testing 22, prediksi benar 21, prediksi salah 1, dan akurasi 95,45%. Classification report. Classification report digunakan untuk mengevaluasi perform model klasifikasi berdasarkan 3 metrik utama, yaitu precision, recall, dan F1 score. Ketiga metrik tersebut memberikan gambaran mengenai ketepatan prediksi model, kemampuan model dalam mengenali setiap kelas, serta keseimbangan antara precision dan recall. Hasil evaluasi. Yang pertama, precision menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memberikan prediksi pada setiap kelas. Yang kedua, recall menunjukkan kemampuan model dalam mengenali seluruh data pada masing-masing kelas. Yang ketiga, F1 score itu merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall sehingga mencerminkan performa model secara keseluruhan. Di sini berdasarkan hasil pengujian model memperoleh nilai precision, recall, dan F1 score yang tinggi sehingga menunjukkan bahwa algoritma KNN itu mampu mengklasifikasikan tingkat kecanduan ponsel dengan sangat baik. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, algoritma KNN berhasil diterapkan untuk mengklasifikasi tingkat kecanduan ponsel dengan hasil yang sangat baik. Dataset yang digunakan telah melalui tahap EDA dan processing sehingga siap digunakan dalam proses permodelan. Setelah dilakukan beberapa nilai K, diperoleh K sama dengan 11 sebagai parameter terbaik dengan akurasi 95,45%. Hasil evaluasi menggunakan confusion matrix menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasi dari data 21 sampai 22 data testing dengan benar. Sedangkan classification report menunjukkan data precision, recall, dan F1 score yang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN mampu mengklasifikasi tingkat kecanduan ponsel secara akurat dan dapat digunakan sebagai metode klasifikasi pada dataset digunakan dalam penelitian.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.